Akbar. Ada ledakan. Mamanya ini. Bukan bom, ledakan api. Terbakar ruangannya. Nah di sini antara dua. Apakah saya meneruskan sembahyang? Apa saya batalkan sembahyang untuk memadamkan api? Jawab para ulama. Memadamkan api. Jangan saudara berhayat, oh demi kepentingan Tuhan, aku sembahyang. Tetap apapun yang terjadi. Oleh piro kan? Gak iso. Jangan, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu tidak. Kalau tidak kamu sembah, kamu tidak sembahyang terus kurus. Tidak. Tidak. Tuhan tidak, begitu tidak. Padamkan dulu, ini dahulukan. Darul mafasid, menolak bahaya. Muqaddamun, harus didahulukan. Ala jalbil masalih. Untuk meraih kepentingan. Ada lagi faedah fiqhiyah. Yaitu bunyinya begini. Nah ini mumpung banyak kiai, kalau salah biar saya dikoreksi. Bukan oleh Danrem, tapi oleh ulama-ulama pesantren. Nah, yaitu kaidah yang berbunyi begini. Malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan optimal, la yudraku kulluhu, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan, alias ngambul-ambulan. Atau kalau bahasa politik, a priori. Engkau mulai nggak DKI, umpamanya sate, tapi sekarang nanti tidak ada satenya loh ya. Tidak ada sate umpamanya, apa ini makan apa ini? Saya harus sate boleh, harus ada pelemit umpamanya. Karena tidak bisa, mau saya. Ya sudah lapar. Gak bisa cara berpikir begitu. Kita memang ideal sekali kalau kita berjuang mencapai sesuatu persis, ya, secara optimal. Tapi kalau tidak berhasil, nggak boleh kita lalu ngambek, lalu kita purih alias manja. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf bapak-bapak, pejabat-pejabat juga. Saya di sini tidak akan menguraikan menurut teori atau teori yang sederhana. Adanya macam-macam peristiwa, adanya ledakan, adanya nekat-nekatan, adanya jalan pintas, ya, itu tidak lepas dari tiga. Ini untuk gampang-gampangan cara kampungan nih, bukan ilmiah universitas, tidak. Satu timbul karena kondisi orangnya itu. Kondisi orang itu memang lapar, umpamanya. Kondisi orang itu banyak utang, umpamanya. Atau amin tukaran kalau bojone, umpamanya. Kondisinya kecewa, kenapa kok tidak saya dipakai? Kecewa karena saya selama ini tidak dihargai. Kecewa. Ini akhirnya susu ngeden. Ini kondisi. Tak nemu penggawean, banganya. Macam-macam. Ini satu. Dua, sumbernya karena situasi di sekelilingnya. Dia sumpah melihat keadaan. Itu brengsek, itu begitu. Aduh ya apa sih? Pecah rasanya pikirannya. Tak kebuah. Mikir ekonomi, mikir politik, mikir abang, mikir otang, mikir kebodoh, dunia dagang. Aduh, nyelot cetak. Mau begini disuruh jalan. Nah itu. Pas ngamuk kawan. Karena dia sendiri tidak menemukan jalan bagaimana pemecahannya situasi itu. Cuma sempat melulu ini situasi begitu. Nah
ini dua ini saya tidak akan menerangkan, tidak akan saya singgung-singgung dalam ucapan terangan saya. Itu pekerjaannya bapak-bapak itu. Saya duduk di sini. Itu pekerjaannya politisi-politisi. Nah, kan banyak di sini ada Golkar, ada hadir di sini ya, toh? Ada PDI, ada P3. Itu pekerjaannya tuan-tuan itu. Kalau Kiai pun juga dengan saya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi yang ketiga, ada orang itu radikal. Mengambil jalan pintas, jalan cepat. Biasa ini tak open. Nah, itu bukan karena situasi, bukan karena kondisi orangnya, tetapi karena ajaran. Ajaran. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting. Dia memang diajarkan menurut ismenya, menurut paham agamanya, menurut doktrin yang diberikan oleh pemimpinnya. Nggak bisa, harus begini. Kalau perlu berjibaku. Istilahnya bukan bunuh diri, cari syahid. Nah itu, kamikaze. Nah itu kalau Jepang kamikaze. Ini bukan karena orangnya. Biarpun orangnya itu kurus kering, ya maaf ya. Bukan kalau kurus kering tak bengal, bukan. Tidak punya otot, kondisi badannya, fisiknya. Tapi karena dia harus konsekuen dengan ajaran, harus. Dia mau meledakkan dirinya bersama bom yang dilemparkan atas perintah pemimpinnya. Ini jangan, masa ada Pak, zaman sekarang Pak, orang tidak percaya. Ini ajaran, ini justru yang perlu dibenahi. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ajaran Islam tentang ini? Ini yang akan saya kutipkan. Beberapa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih rawahu Muslim. Inna Allah yarda lakum salata. Sesungguhnya Allah merelai, menyukai untukmu tiga. Satu, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Supaya kamu menyembah secara menunggal kepada Allah, jangan menyekutukan lain-lain. Ini satu. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah ajaran Allah secara keseluruhan, jangan berpecah belah dengan macam-macam idemu sendiri, dengan macam-macam ideologimu sendiri, dengan pikiranmu, tapi carilah pegangan itu bihablillah, kepada ajaran Allah. Tiga, wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Supaya kamu memberikan nasihat, pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang sehat kepada pejabat-pejabat negara. Ini rawahu Muslim. Ada hadis yang serupa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada tiga hal yang hatinya seorang Islam tidak akan merasa dengki, tidak merasa keberatan. Ini pasti akan diterima oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Apa itu? Satu, ikhlasul amal lillah. Melaksanakan amal betul-betul karena Allah, ikhlas tanpa ada udang di balik batu.
Nah ini istilah anak muda itu. Udang di balik batu, tampaknya begini-begini. Maksudnya begitu. Lah ini apa? Ini kadang-kadang lempar batu. Kamu harus bersama-sama dengan mayoritas umat Islam yang memegang kebenaran dan mempunyai tokoh-tokoh ahli yang tahu kebenaran. Alaikum bisawadil azam ma'al haqqi wa ahli. Atau kama qala. Untuk ini saya ambil yang ini. Munasahatu ulatil amri. Memberi nasihat kepada pemerintah, kepada pejabat. Di samping DPR, di samping parpol, di samping Golkar, apa sudah habis? Oh enggak, masih ada. Ada. Apa itu? Nah ini yang penting yang saya minta dicatat. Ya maaf ini, kalau boleh ini saya memohon dicatat oleh dua-duanya. Yang duduk di pimpinan maupun yang duduk di ini, majelis. Yaitu satu, melalui forum-forum komunikasi. Ada kena forum-forum komunikasi. Pertemuan-pertemuan terbatas di mana antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan rakyat ada komunikasi, ada hubungan langsung. Jangan teriak-teriak di alun-alun lain atau di pasar nanti ribut. Kan kalau kita berhadapan bertatap muka, kemukakan apa? Ini Pak, kami begini. Ini peron-lawan, ada orang yang ngeding, tak kira keberatan, ya. Keberatan yang buat pasal woi, lah itu. Itu yang ketiga. Nanti dulu itu. Ini satu. Nomor dua, yaitu lewat personal approach pribadi. Ya ini maaf, ini bukan saya menggurui pejabat-pejabat, pemimpin juga, supaya mengadakan approach pribadi. Namanya pulang, namanya ini. Waduh, baik. Assalamualaikum. Namanya ini. Oleh bidang, oleh rokoknya. Ya kalau kebetulan pas yang beli aja, tak urung mesti diajak makan. Ngomong-ngomong di situ secara santai. Ini apa ini? Ada apa Pak? Oh begini. Oh itu Pak. Itu sebabnya begini Pak. Rakyat itu pas keberatan Pak. Loh kenapa keberatan? Iya karena begini, begitu, begini. Lah sudah. Itu lebih dari DPR itu. Ada lagi munasahah, memberi nasihat dan pertimbangan yang sehat kepada pejabat-pejabat negara, yaitu dengan melalui forum-forum ilmiah. Nah ini Pongsani dokteran mengadakan katakanlah seminar, diskusi, ya, yang isinya itu mempersoalkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi. Kalau perlu, adakan kritik. Tapi awas, jangan cuma ngeritik toh. Ini kalau sarjana lah, dulu sih. Sarjana cuma iso ngilokno tapi tidak bisa memberikan konsepsi jalan keluar. Harus tanggung jawab. Diskusi, ini bobrok, ini brengsek, ini nggak bener. Nah yang bener, tak tahu. Oh, bukan sarjana itu kalau begitu. Harus bisa. Begini Pak, jalannya harus ditempuh supaya stabilitas nasional ini benar-benar sehat dan dinamis seperti GBHN tadi. Begini Pak, ini. Wah, saya kira kalau caranya dalam batas-batas yang baik, saya kira tidak akan ditolak. Saya kira loh ini. Saya nanti dan saya boleh nanti mengomentari, ngoreksi. Akan marah apa enggak kira-kira?
Para hadirin, maka ini hadis yang pertama rawahu Muslim. Yang kedua tadi yang hampir sama itu rawahu Ahlus Sunan. Dengan dan dalam pengertian inilah kita menyimak sebuah sabda. Ini saya masih akan menentukan, mohon kesabarannya ya. Sebab ini saya anggap penting. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim bukan saja matnnya yang sama, matannya yang sama, juga sanadnya sama. Betul-betul terjamin kesehatan, kesahihan daripada hadis ini. Yaitu an Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan baiat kepada Nabi. Yang cara sekarang itu ikrar di hadapan Nabi. Apa ikrar? Satu, al-sam'i wa-ta'ah, ay liwulatil amr. Akan mendengarkan dan taat terhadap pemerintah. Disiplin nasional. Baik fil usr, di dalam kesulitan, saat sulit, wal yusri, atau dalam keadaan kemudahan. Wal malik syafih, dalam keadaan terengginas, segar, wal zakrah, atau prihatin. Tapi tetap disiplin nasional. Dua, wa'ala asaratin alaina. Ini gambaran yang paling jelek. Wa'ala asaratin alaina. Dan dalam keadaan pemerataan yang kurang sempurna. Katakanlah hijau oleh mereka-mereka. Sudah keadaan sudah parah. Wa'ala asaratin alaina. Wa'ala alla nunazi'al amra ahlah. Dan kami mengadakan ikrar kepada di hadapan Nabi, kami tidak akan merampas dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemerintah. Illa kecuali antara apabila kamu melihat dengan nyata bawaan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Kekufuran dan kemaksiatan yang menyolok dan membahayakan masih dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu umpamanya pemerintah melarang orang sembahyang, melarang orang Jumat. Siapa boleh buat itu? Ini batas sudah. Batas. Andai kata PKI berkuasa di situ, lalu dia mengatakan robek semua Quran. Wah, nanti dulu, Pak. Apa di sini lalu masih berlaku Nanti dulu, kalau sudah berani pemerintah memaksakan kepada rakyat untuk kafir, untuk melakukan maksiat dosa besar yang menyolok dan membahayakan keamanan dan keimanan. Nah, ini soal lain ini. Ada lagi. Dalam keadaan itu, apakah kita biarkan keadaan ini? Nah, di sini kelanjutan hadis tadi. Wa ala an naqula bil haqq azzama kunna. Kami berikrar baiat kepada Nabi untuk berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Nah, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sekalipun tak ngamuk, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dijaga. La nakhafu lawmata la'im.
Kami tidak gentar untuk dicela, dicerca, ya kalau perlu diludahi oleh massa, jatuh di bawah kita, tapi demi amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Ini saya lewatkan, ini saya titipkan pada ulama-ulama pengasuh pesantren. Kalau keliru, ya maaf, kejar pintu saya kapan saja. Ahmad keliru, bukan hadis, dikatakan hadis. Nah, nanti saya bisa enggak saya mencari kitabnya itu untuk menunjukkan ini hadisnya. Ada sebuah lagi. Ini gong buat saya tuh. Nah, ini penghabisannya. An Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu. Ini nanti akan diangkat pejabat-pejabat yang diangkat oleh pemerintah, oleh negara. Innahu yusta'malu alaikum umara. Pejabat-pejabat diangkat. Fata'arifun. Nah, kamu nilai ada yang baik. Baik. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan etika moral, agama, dan sebagainya. Fata'arifuna. Wa tunkirin. Tapi ada juga yang lain yang nggak cocok. Wa tunkirin. Terus bagaimana sikap kita? Nah, ini Kanjeng Nabi bersabda. Faman kariha. Siapa yang tidak merelakan di dalam hati, faqad bari'a, maka dia sudah bebas dari kewajiban agamis. Wa man ankara, siapa yang berani menyatakan ingkar. Tadi takut yang tadi itu. Coba dulu apa? Ya cuma hati mereka sebenarnya rasa di dalam hati. Nah, itu faqad bari'a. Tapi kalau man ankara, dia mampu memberikan ingkar, faqad salima, maka dia selamat dari dosa. Kalau dia apa lewat Kepres, apa lewat Golkar, apa lewat P3, apa lewat PDI, lewat DPR, lewat tadi apa? Personal approach, forum komunikasi, terus diskusi-diskusi, seminar-seminar, konsepsi-konsepsi, bisa faqad salima. Walakin katanya lagi, ini yang tidak boleh. Man rawiya wa taba'a. Hatinya menyerah. Ya, siapa mana? Ya, mana sekarang? Lah ini. Rela dia hatinya. Wa taba'a, dia mengikuti saja apa adanya. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Nabi. Tidak boleh seorang Islam bersifat penonton. Ya sindera kota rok dah. Boleh. Tidak boleh bersikap skeptis, apatis, masa bodoh. Ya ciri kota Bogor. Wah, kota Bogor itu. Kalau tak Bogor, tak rok. Oh, tambah. Apalagi kalau menyandang nama ulama, Masabihul Haq, kecil-kecil lampu, meski kehabisan baterai, batu ini kafir, mangok sini kesok, taudi. Jadi inilah hadis. Lanjut yang ada yang penting. Setelah para sahabat mendengar begitu, qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Ini terlek, bisa baca ini. Ya Rasulullah, kalau sudah keadaan sebrengsek seperti engkau andaikan itu, apakah kita boleh melawan mereka dengan kekerasan? Boleh kami ini melawan hukum? Qala la. Ini jawab Nabi tegas. Ya, tidak, jangan. Ma'aqamu fikum sholat.
selagi mereka masih menegakkan sembahyang di antara kamu. Ini hadis rawahu Muslim. Jadi para hadirin, maka kesimpulannya, amar ma'ruf nahi mungkar itu beban, tidak boleh ditawar-menawar lagi. Dakwah amar ma'ruf adalah kewajiban agama. Diperintah tidak diperintah oleh pengurus atau tidak pakai pengurus. Setiap muslim harus berjuang dan bersemangat memperhatikan keadaan. Ikut memperhatikan, ikut serta menangani dan membenahi keadaan di sekitarnya. Cuma ada sebuah hadis yang saya dengar dari seorang kiai yang saya lupa, tidak tanya itu hadis rawahu siapa, hadis siapa, tercantum di kitab apa. Tapi saya ingat betul, bunyinya begini: man amara bima'rufin falyakun amruhu bil ma'ruf. Ini tolong, kalau kiai bisa menemukan ini, saya malah mau sowan ke tempatnya nanti. Man amara, siapa yang memerintahkan, menganjurkan bima'rufin dengan kebaikan, amar ma'ruf, falyakun amruhu bil ma'ruf. Hendaklah cara memerintahkannya dengan baik-baik. Ini sebuah sabda. Dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya, marilah kita galang kerjasama antara pimpinan-pimpinan formal dan pimpinan-pimpinan informal. Ya, untuk Indonesia tegasnya antara umara dan ulama. Ini nih, yang formal itu ya umara, pejabat-pejabat. Yang informal ya ini, hadirin sekarang ini, ulama-ulama, pemangku pondok pesantren atau tidak pemangku. Dan kerjasama itu juga digalang antara pimpinan-pimpinan itu dengan rakyatnya, dengan umatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang diisyarahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Nanti boleh cocokkan ayat 58 dan ayat 59. Ini dua ayat ini jangan dibaca separuh, harus dibaca satu napas, tidak boleh dipisah. Karena ini satu lingkaran, satu paket. Yang satu ditujukan kepada pemimpin, ayat berikutnya ditujukan kepada rakyat. Yaitu ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ditujukan kepada pemimpin, baik formal maupun informal. Hendaklah kamu menyampaikan, meneruskan amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, kepada jabatanmu. Amanat-amanat itu harus kamu serahkan ila ahliha, kepada yang berhak. Ini satu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu memutuskan suatu putusan, hendaklah dengan adil. Ini perintahnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Nah, kalau ayat ini sudah selesai, teruskan. Ayat 59 yaitu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Orang Islam, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintah, taatilah ulama. Wa ulil amri itu pimpinan baik formal maupun informal, termasuk ulil amri. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih antara pemimpin dan rakyat, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada ajaran Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sekian uraian dari saya. Ya mungkin banyak kelirunya atau terlalu panjang atau kurang prinsip atau bagaimana, ini terserah. Tapi yang saya harapkan kesimpulan daripada keterangan saya ini, yaitu begini. Ini saya simpulkan, dan maaf ini, kesimpulan ini nanti akan saya usulkan supaya sekaligus dirumus dengan baik. Dan kalau setuju, nanti bentuk panitia perumus sebentar aja. Ini kesimpulan keterangan saya. Lalu kita jadikan ikrar. Kita jadikan apalah namanya itu? Apa ya? Kalau pernyataan itu tuh mengaan nih boy. Masih gawat. Pernyataan atau statement. Wah, gagal itu. Sudahlah apa namanya, tambihun apa gitu, pengiling-iling apa gitu ya, itu kita kenal tambihun. Kesimpulan saya dari pidato saya ini tadi begini. Satu, setelah membaca, mendengar dan mengikuti tentang berita-berita di sekitar peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok dan peristiwa 4 Oktober 1980. Maaf ini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesimpulan ya. Berita-berita tentang peristiwa 12 ya. Ini salah lagi ini yang ngetik. Jadi peristiwa 12 September 84 di Tanjung Priok, Jakarta. Dan peristiwa 4 Oktober 84 ledakan 3 buah bom di Jakarta. Yang ternyata telah membawa korban jiwa, harta, dan akibat-akibat lain yang luas dampaknya. Apa dampaknya? Pengaruhnya gitu lah, pengaruh ya. Sekarang ini ya ini kiai biar tahu lah apa semua boleh terkadang pak itu. Dia dampak itu pengaruh itu nih. Oh pengaruh itu. Mak olehnya bernama macam-macam mesin nikah. Terus nikah boleh. Nomor 2, informasi. Wah nikah boleh. Konfirmasi. Jadi apa boleh jadi mak kasro. Gelak informasi, konfirmasi, ulasan dan tanggapan dari berbagai pihak, baik dari para pejabat pemerintah maupun dari tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat. Nah ini nanti saya serahkan. Jadi setelah nanti mendengar pidato saya yang saya simpulkan ini, dan juga nanti ini menunggu sambutan dari Danrem Komandan Korem 083 DAM 8 Dam 8 Brawijaya. Lalu kita membuat ikrar atau apa itu namanya, tabihun apa gitu ya. 1, menyatakan rasa prihatin atas kenyataan terjadinya 2 peristiwa tersebut dan ikut berduka cita dengan keluarga yang telah menderita akibatnya, disertai doa semoga sabar dalam menerimanya. Pantes ndain manusia kedua begini. Oh, sambil ngosot begini itu. Nah, iya toh? Pantes. Jangan sampai berpikir cara politik. Ya, kalau cara politik, wah, macam-macam begitu. Nanti ini alam pikiran kiai ini, ya. Nah, prihatin dan doa. Mudah-mudahan sabar, ya toh? Nomor 2. Nah, ini bertekad. Ini yang penting. Alim ulama bertekad yang hadir ini
Ya terserah nanti. Kalau tidak bertekad ya tidak apa-apa. Bertekad ikut serta memelihara dan memulihkan rasa tentram di hati masyarakat sebagai kunci stabilitas nasional, serta berusaha menjaga supaya masyarakat tidak terpancing oleh pihak manapun yang akan berakibat terganggunya rasa aman dan ketentraman umum. Ini 2. 3. Menyerukan kepada semua pihak. 1. Untuk selalu waspada dan menahan diri dari segala ucapan, perbuatan, sikap, dan tindakan yang dapat menyebabkan terulangnya peristiwa-peristiwa semacam itu atau menambah beratnya akibat yang sudah ada. Seterusnya 2, untuk selalu memelihara dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan persatuan dan kesatuan demi terpeliharanya stabilitas nasional. Lalu khusus kepada alim ulama dan kaum muslimin, kita menyerukan 1, untuk tetap giat melakukan dakwah Islamiyah dan pengajian-pengajian sebagaimana biasanya. Ini mumpung ada bapak-bapak ini, saya bunyikan ini, saya keraskan ini. Boleh apa enggak, apa perlu dikoreksi ya, ini terserah. Jadi menyerukan kepada para alim ulama dan kaum muslimin khususnya untuk tetap giat melakukan dakwah Islamiyah dan pengajian-pengajian sebagaimana biasanya. 2, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya, tekun melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 3, untuk secara khusus meningkatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi keprihatinan umum, yaitu dengan antara lain ketika menghadapi keprihatinan umum, yaitu dengan antara lain 1, melakukan kunut nazilah. 2, memperbanyak doa, wirid, zikir, istighasah dan sebagainya demi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan hidup seluruh bangsa Indonesia. Dan kepada pemangku-pemangku pondok, ini dulu pernah saya serukan waktu ada peristiwa-peristiwa yang lalu, bagaimana pondok pesantren kita itu jangan sampai kebobolan, baik dalam bentuk santri murid ataupun tamu. Ini betul-betul saya mohon dengan hormat semua yang punya pondok pesantren supaya awas waspada. Terus terang aja ya, pondok itu paling paling terbuka, semua orang bisa masuk, iya kan enggak? Semua, apalagi pegang tasbih, beres. Nah, ini perlu diteliti, diawasi. Umpamanya kalau tamu ya harus daftar tamu biar jelas. Nanti kalau ada apa-apa sampean jangan tersangkut. Ini Pak, saya daftarnya ini lah.
Makanya bersurat keterangannya. Bagaimana caranya ya, supaya kalau memang datang dari jauh ya ini ya. Pokoknya sudah waspadalah. Suatu saat banyak kebobolan, kecolongan sampai disinyalir. Ya, ini maaf ini saya tidak menunjukkan di mana dan siapa. Ada satu pondok. Tempatnya di mana, Pak? Di Antah Berantah. Nah, di situ ada orang masuk di situ. Akhirnya karena dia itu memperlihatkan sebagai santri yang baik, tekun, taat. Akhirnya dia entah berapa tahun dia angkat menjadi lurah pondok. Setelah diadakan satu waktu ada penggerbekan di daerah sana, disinyalir orang ini lari ke sana. Ya entah berantah tadi itu. Sehari masuk di desa sisa-sisa itu. Apalagi bapak-bapak saya ini menukil satu statistik ya, ini resmi ini dari, kalau saya salah ya supaya ditegur, dari Sospol Jawa Timur. Saya mencatat bahwa sisa-sisa G30S di Jawa Timur ada 450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.